Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Bu Guru dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi ini kita belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran pagi ini yaitu dengan mengamati video yang ditampilkan, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan mengamati video yang ditampilkan, siswa dapat menceritakan pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membaca teks yang disajikan melalui PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah. Dengan mengamati teks yang disajikan melalui PowerPoint, siswa dapat membuat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Hak dan kewajiban di sekolah. Amati gambar keadaan sekolah di atas ya. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Dan bagaimana mereka melakukannya? Nah, anak-anak, gambar di taman sekolah itu adalah taman yang bersih, indah, dan rapi. Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Yang membuat taman sekolah seperti itu yaitu warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Warga sekolah yaitu siswa, guru, kepala sekolah, dan juga penjaga sekolah. Nah anak-anak, setelah kamu melihat gambar tadi, apa hasil pengamatan yang kamu peroleh dari mengamati gambar di atas? Nanti kamu tuliskan. Ceritakanlah hak dan kewajiban siswa di sekolah berdasarkan pengalaman sendiri dan bagaimana keadaan sekolahmu, apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu lakukan untuk sekolahmu. Hak dan kewajiban Yuk, anak kita di sekolah. simak video berikut ini. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Setiap manusia punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai murid, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua dan guru-guru juga punya hak dan kewajibannya masing-masing, baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita di sekolah sebagai murid ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat di sekolah, antara lain 1. Mendapatkan materi pelajaran. Tujuan utama kita sekolah adalah mendapatkan ilmu dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadi, kalau tidak ada guru yang datang padahal seharusnya kelas sudah dimulai, kita berhak bertanya ke ruang guru. Kita juga berhak meminta guru pengganti kalau memungkinkan supaya tetap bisa belajar dengan baik. 2. Menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada materi pelajaran yang tidak dimengerti, kita bisa bertanya kepada guru.
Sebagai murid, kita berhak untuk meminta tolong kepada guru untuk menjelaskan lagi sampai kita mengerti. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Sekolah biasanya punya banyak fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Kita punya hak untuk menggunakan lapangan olahraga saat pelajaran olahraga dimulai. Selain itu, kita juga punya hak untuk menggunakan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Lalu, selain hak, kita juga punya kewajiban sebagai murid di sekolah. Antara lain, 1. Menaati peraturan sekolah. Setiap sekolah pasti punya peraturan dan kita harus menaatinya. Misalnya memakai seragam, datang dengan tepat waktu, tidak membuat kegaduhan, dan lain-lain. 2. Saling menghormati dengan semua orang di sekolah. Di sekolah ada guru, staf, kakak kelas, adik kelas, dan teman-teman seangkatan. Kita harus menghormati baik itu kepada orang yang lebih tua, teman-teman, maupun adik kelas. 3. Menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan semua fasilitas sekolah, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga fasilitas itu supaya tidak cepat rusak. Nah, itu dia hak dan kewajiban kita di sekolah. Pastikan untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban itu ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Nah, anak-anak, setelah kamu simak tadi videonya, bagus bukan? Sekarang tugas kalian nanti mengisi kolom yang sudah disediakan tentang hak dan kewajiban yang kamu lakukan. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan lagi. Hak adalah sesuatu yang semestinya kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak anak di sekolah diantaranya mendapatkan materi pelajaran. Kita sekolah untuk mendapatkan ilmu melalui berbagai mata pelajaran. Jadi, jika tidak ada guru yang datang, kita berhak bertanya ke ruang guru dan meminta guru pengganti jika memungkinkan. Yang kedua, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada pelajaran yang tidak kita mengerti, bertanya saja kepada guru yang bersangkutan. Sebagai murid, kita punya hak untuk menanyakan materi yang tidak dimengerti sampai kita mengerti. Selanjutnya, menggunakan fasilitas sekolah. Di sekolah biasanya ada banyak fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Sebagai siswa, kita berhak menggunakan lapangan olahraga yang ada di sekolah ketika mata pelajaran olahraga dimulai. Nah, selain hak, kita juga punya kewajiban. Apa saja kewajiban anak di sekolah? Nah, inilah kewajiban anak di sekolah. 1. Menaati peraturan. Setiap sekolah pasti punya peraturan. Sebagai siswa, kita harus mematuhi peraturan itu. Misalnya, datang tepat waktu, memakai seragam yang sesuai peraturan, dan tidak membuat kegaduhan. Yang kedua, saling menghormati dengan orang di sekolah. Di sekolah itu ada guru, staf, dan teman-teman kita yang berbeda kelas. Kita harus saling menghormati satu sama lain, entah dengan guru, staf, dan teman-teman yang ada di kelas lain. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan fasilitas milik sekolah, seperti lapangan olahraga. Tetapi, kita harus bisa
menjaganya supaya menjadi baik. Nah, anak-anak, Bu Guru punya bacaan. Sekarang ayo membaca. Di sini ada bacaan yang berjudul Sekolah yang Indah dan Rapi. Nanti kalian baca bacaan yang ada di sini. Mari sekarang Bu Guru bimbing. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, anak-anak, amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi. Bacakan kalimat-kalimat salam yang kamu temukan. Sampaikan dengan suara nyaring. Bu Guru jelaskan lagi. Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran dari si pemberi saran kepada orang yang diberi saran untuk dipertimbangkan hendak dilakukan atau tidak. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya. Tapi ingat anak-anak, kalimat saran harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nah, anak-anak, ini contoh kalimat saran lainnya. 1. Sebaiknya kita sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. 2. Seharusnya kita membawa payung untuk berjaga-jaga. 3. Ada baiknya kita belajar untuk merapikan tempat tidur sendiri. 4. Lebih baik kita mengerjakan PR bersama-sama supaya bisa berdiskusi. 5. Semestinya jangan tidur terlalu malam karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Ya, anak-anak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.